Hai, Halo, sore. sorry masih error koneksi tadi. Nggak apa-apa. Iya, gimana kabarnya? Kabar baik. Siap. Bagaimana Gimana ini kabarnya? DNI gimana masih operasional atau Masih ya. Syukurnya kita kalau masih 50-50. Masih bisa boleh beroperasi ya dengan segala cara kita lakukan sih. Kita modif-modif intinya kita menyesuaikan namanya pengusaha kan harus tetap berjuang. Mm-mm. Ya, kalau Teledovasia udah tutup dari tanggal 23 kemarin. Rencananya kalau Waduh. ngikutin himbauan pemerintah sampai tanggal 31 Mei, cuman ya kita sesuaikan nanti menurut itunya. Tumdok Ya, suaranya agak kecil sedikit, bisa sudah. dikasih Oke, nggak ya? Nah, kemudian jelas. Ya, saya Ayu dari oke. Teledovasia, Ya. mewakili. Mungkin kita perkenalan dulu untuk yang belum kenal. Ini saya ada di sini Oke. adalah Dokter Dharma. Saya sih kenalnya dengan Tumdok karena sama-sama di organisasi HIPMI. Tapi untuk nama lengkapnya, karena saya tahu namanya panjang, udah gitu gelarnya pun panjang, Tumdok ya yang memperkenalkan diri sendiri kali untuk sementara. Namanya siapa Tumdok? Nama Dharma Putra, nama pendeknya. Oh, nama pendek. Kalau nama panjangnya? Nama panjang sih kalau dari gelar Dokter Igusti Nyoman Dharma Putra, SPKK, Spesialis Kulit dan Kelamin, Konsultan, Fins DV, FAA DV. Oke, terus Biar itu udah puas belum tuh ngumpulin gelar atau mau diperpanjang lagi kira-kira? pengen pengen sih lagi satu yang belum, Oh tinggal di gitu. depannya kurang lagi satu. Apalagi Yang oprov ya. belakang udah lagi. Ya, prop aja sih. Masih belum, nanti masih berjuang. Nah, untuk yang belum kenal, Toide Fascia itu permandian air panas alami. Ya, kita dikenalnya seperti itu, tapi sebenarnya bukan cuma itu. Itu kita juga punya pemandangan yang luar biasa indahnya, terletak di kaki Gunung Batur. Jadi udaranya pun sejuk, terus kayak gitu budayanya, budaya Bali, udah gitu kalau misalnya di Kintamani itu kan itu lebih ke Bali Mule, Tumdok. Jadi asal Ya, the origin of Bali lah kita nyebutnya. Selain itu ada fun-nya juga. Biasanya tamu kita tuh kalau misalnya ke Toya kan nggak cuma sendiri rame-rame. Untuk ke Tawak Tiwi kita juga punya waterboom ya. dan juga kegiatan adventure kalau misalnya mau naik gunung atau apa namanya Camping yang keren tuh. canoeing. Oh ya, camping, kita padahal Iya, rencananya mau camping ya sama Hipi tapi nggak jadi gara-gara corona ini. Nah kemudian sama apa namanya wellness, kita ada yoga, ada spa. Nah, Toy Devasha itu percaya dengan we believe in infinite harmony gitu. Maksudnya iya. di Toy Devasha pun kita berharap tamu bukan cuma sekedar berendam, tetapi mendapatkan keselarasan yang infinite di saat berada di lingkungan budaya dan alam yang seperti itu gitu. Nah sekarang kan kita ini di rumah nih, yang tadinya Ya, kita sebelum corona ini waktu itu kayaknya dikit banget. Kalau sekarang kan berbeda nih, waktu banyak, keuangan terbatas. Berarti kan ada kalau 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 di Toya kan karena tutup ya sementara kayak non job kita. Nah tapi kan iya. kita punya hope. Kita tuh harus tetap punya hope bahwa ini suatu hari akan lebih baik, akan keadaan itu akan membaik dan kita berharap akan lebih baik dari sekarang tentunya kan. Iya. Sehingga waktu yang kita punya ini sayang kalau sebenarnya disia-siakan kan. Kita yang tadinya kita mencari solusi atau aktualisasi diri keluar, sekarang kita lebih ke dalam. Ya, Iya. salah satunya ini nih menghubungkan dengan beberapa orang juga mungkin teman-teman yang di rumah. Siapa tahu kita bisa sama-sama saling menginspirasi untuk mengisi waktu sehingga kalau misalnya kita punya hope, kan kita pastinya menghadapi tantangan yang sekarang tuh jauh lebih semangat gitu loh Tumdok. Intinya sih Iya. sebenarnya kita Toy Fashion ini mengadakan apa ya Oke. infinite talks lah ceritanya untuk inspirasi gitu. Oke, Nah, sip itu lah. dari saya tuh Toyo Devasya. Nah, kalau misalnya Oke. Tumdok, saya tuh sampai nulis di sini nih mau memperkenalkan Tumdok soalnya panjang banget. Yang organisator kan ketua umum BPD HIPMI Bali sama pengurus pusat BPP HIPMI ya.
Terus entrepreneur juga, founder DNI Skin Center yang punya 24 cabang, nggak cuma di Bali pula. Terus akademisi, dosen Fakultas UNUD, lulus S3 di FK UNER, IP 3,91 dalam waktu 2 tahun 4 bulan, sambil memperebutkan posisi ketua ketua HIPMI itu kan, saya ingat banget. Dan kemudian sebagai profesional ya kita tahu dokter spesialis kulit, terus pendidikannya di Cina untuk kecantikan ya. Untuk kecantikan atau untuk ininya apa namanya? Kosmetik surgery ya, khusus tindakan ya. yang surgery ya, bedah kosmetik. Terus ya. menjadi dokter spesialis kulit pertama yang mengerjakan sedat lemak di Bali. Ada lagi nggak yang perlu saya tambahin? Udah cukup. Atau cukup? Cukup. nanti kerja dulu, nanti biar bisa nambah sambil jalan lagi. Ya, sambil jalan. Sambil jalan. Oke. Misalnya, terus kesibukannya apa nih, Tumdok selama udah berapa minggu ya kita kayak gini? Dari 23 Maret sih saya ingatnya, mungkin udah di minggu keempat ya berarti sekarang ya? Iya. Oke, makasih. Saya panggil siapa? Ayu, Tum Ayu. Ayu, makasih untuk kesempatannya untuk bisa sharing. Mungkin kita untuk awalnya kita ini dulu bahwa Toyota Pasya sama DNA ini kita sama ikut-ikut nih DNA-nya. DNA kita rebranding, warnanya sama ungu sekarang kita. Ungu, jadi iya, sama warna ungu Toyota Pasya sama DNA udah sama sekarang. Terus kita juga sebenarnya punya banyak teman ungunya. Dan DNA juga sebenarnya sekarang ini kita rebranding juga kemarin 14 Februari kemarin. Jadi saat syukur masih belum pas COVID-nya belum terlalu keras, jadi sempat masih buat acara. Jadi emang kita lagi tahapan rebranding, dan memang kita punya tagline juga, reveal your glow, artinya pancarkan kecantikan dari dalam. Jadi artinya kita bukan hanya orang-orang itu tampil cantik kulit luarnya, tapi juga dari dalam. Nah, salah satunya biar bikin cantik dari dalam itu adalah menambah pengetahuan seperti ini, nambah sharing-sharing. Jadi kita harap orang-orang bisa tampil lebih percaya diri sehingga terpancar dari dalam kecantikan alami gitu ceritanya. Oke, jadi untuk ya. Sebentar, Tum Wiwi ini bilang ungu itu warna kerajaan. Kalau di Tumdok, ungu ini maknanya apa? Ungu samalah elegan, bahwa kita beri pelayanan prima lah, agar elegan semuanya bisa tampil menarik lah begitu. Kalau kita di Toya Devasya kan, karena Toya Devasya namanya sendiri air, Devasya itu kan Tuhan. Karena itu kan air panas alami nih. Jadi kita menganggapnya itu adalah air milik Tuhan. Sehingga kita juga milih ungu, warna yang paling tinggi ya, ungu di sini karena letaknya kalau di cakra itu dia terletak di ubun-ubun gitu. Sekilas. Nah, terus ya gitu 14 Februari nih Tumdok. 14 Februari itu kelahirannya di NI, tapi kelahiran saya juga. Oh iya ya. Sorry tadi saya potong sebentar, lanjut. Romantis. Keromantisan dunia gitu. Siap. Jadi untuk kesibukan, kalau kita sih, kalau saya mungkin kembali karena banyak hal yang masih perlu PR, kita lagi tahap perbaikan. Kalau kesibukan sehari-hari dalam 3 minggu terakhir ini, tepatnya banyak yang koneksinya Tumdok nih kayaknya ini. Jadi yang pertama, kurang ya? Sudah? Halo? Barusan sih. Sudah? Udah oke. Oke, udah. Oke, jadi kesibukan pertama mungkin karena tetap masih ada kewajiban ke Sanglah, jadi ke Rumah Sakit Sanglah kita ada tugas dokter penanggung jawab pasien, istilah DPJP, kita di poliklinik diatur seminggu sekali masih ke rumah sakit. Kemudian untuk ngajar dokter-dokter, sekarang agak aneh juga memang jadinya sistemnya, namanya dokter muda yang diajar, itu kan wajibnya harus belajar kurang lebih kalau di kulit itu 1 bulan, 1,5 bulan. Mereka harusnya ngeliat pasien. Nah, cuman sekarang dengan kondisi kayak gini ya harus belajarnya pakai Zoom meeting ini, pakai Webex kalau yang di Udayana. Jadi benar-benar mereka presentasi, kita ngeliatin, dan yang lainnya adalah dokter yang calon dokter spesialis. Kalau kita ngajar sifatnya kalau pas jaga di poliklinik atau jaga ini via konsultasi via telepon dan kirim foto pasien. Seperti itu kalau yang sebagai dosennya. Kemudian kalau HIPMI juga lagi padat sekarang. Kita lagi persiapan pergantian. Tak terasa sudah 3 tahun jadi ketua HIPMI.
Ya, mau nggak mau, HIPMI itu hanya satu kali periode, jadi hanya bisa sekali periode. Jadi kita akan lagi persiapan musda pemilihan ketua HIPMI. Jadi emang lagi banyak koordinasi untuk persiapan dengan panitia maupun dengan pengurus pusat HIPMI. Kemudian kalau untuk usaha, untuk di NIS sendiri, kita lagi banyak hal yang masih kita perlu persiapkan. Jadi di saat ini, memang di saat pandemi seperti ini adalah saatnya kita untuk mutar otak, saatnya belajar. Jadi saya dalam beberapa minggu terakhir ini memang banyak malahan belajar-belajar. Ini adalah situasi yang kita mereset mulai dari nol. Kalau orang bilang, saya ikutin beberapa webinar-webinar, jadi ini kalau orang bilang balapan motor, Valentino Rossi itu nyalipnya adalah di tikungan. Jadi bukan di jalur trek lurus. Kalau jalur-jalur yang kondisi biasa, mungkin kita akan susah sekali bersaing. Tapi kalau di saat kita dengan kondisi yang seperti ini, jadi semua mulai bisnis itu riset dari nol, dan kalau kita pengen tampil bisa maju, kita harus mengambil banyak pelajaran dan akhirnya kita bisa menyalip di tikungan. Itu satu di bidang klinik yang harus saya banyak pelajarin, lagi banyak mungkin nanti detailnya apa ya yang kita sudah lakukan, tapi secara umum artinya banyak belajar lah kesibukan terakhir ini. Bahkan peluang-peluang juga ada juga. Jadi misalnya beberapa teman-teman yang kebetulan saya di HIPMI Pusat sebagai di bidang Ketua Kompartemen Industri Kesehatan. Nah ini juga secara organisasi kita juga membantu teman-teman se-Indonesia. Kita membuat database teman-teman di HIPMI, pengusaha yang memiliki usaha di bidang kesehatan. Karena seperti sekarang kan arahan dari Presiden juga bagaimana kita sebagian besar barangnya masih impor, sedangkan potensi internal di Indonesia sendiri sudah mampu sebenarnya. Dan kita ini punya networking, ada yang penjual alat kesehatan, ada pabrik, ada importir, ada apotek, ada klinik, ada rumah sakit. Jadi ini lagi kita buat database-nya, jadi kedepannya itu bisa kita sinergikan. Jadi masih kotak-kotakan otak-atik sekitar itulah. Jadi setiap hari masih kadang-kadang ya itu sama dia di rumah aja sih, di rumah tapi kepalanya otaknya kemana-mana itu, badannya aja di rumah. Ya, kalau Toy Devasha sendiri kita lagi bertahan sekarang, kita melakukan maintenance sih. Jadi ada kolam renang Olympic size di tengah-tengah Toy Devasha gitu, yang itu dari kita kan pertama kali berdiri itu tahun 97. Dari tahun 97 tuh nggak pernah direnovasi gitu. Karena kan susah untuk ngebuang airnya. Kalau yang lain tuh kita setiap hari buang, kecuali Olympic size pool itu. Nah, saat ini yang kita ganti benar-benar untuk tehelnya semua kita perbaikin. Terus udah gitu, yang tadinya kalau Tumdo kan udah pernah ya ke Toy Devasha, jadi kan kayak ada pancuran-pancuran, itu pipanya kita gedein sehingga nanti lebih terasa dipijit. Nah, terus udah gitu ya, pemipaannya juga kita perbaikin sehingga nanti airnya kita berharap lebih panas, karena kita kan kolamnya luas, jadi ada penurunan suhu dari sumbernya pada saat sumber masuk ke air, karena kolam diameternya luas. Jadi suhunya turun sehingga kita tambahin pipanya, sehingga nanti kita berharap pada saat buka airnya udah jauh lebih panas daripada sebelumnya. Begitu, Tumdok. Pokoknya percaya deh, kalau dia pasien itu saya salutnya Tum Ayu dan Bapak Pak Marjana memang luar biasa. Ide-idenya seakan tidak pernah berhenti, renovasi dan ide-ide kreatifnya, bahkan ada water boom-nya juga macam perosotan macam-macam. Saya salut. Wisata air masih ada ya yang di danau, itu belum pernah nyoba nih. Harus berarti. Soalnya kalau era yang kemarin nih, era sebelum corona kan itu disruptif banget ya. Kalau misalnya kita nggak ada perubahan, nanti orang tuh gampang berpaling gitu kan, kayaknya gampang terdistract. Nah, makanya kita kenapa selalu ada pembaruan kayak gitu ya, samalah kita kan sering diskusi sama di NI juga. Ya karena ya itu gimana caranya biar mereka kalau bisa setiap bulan balik setiap bulan. Jadi kita banyak repeater guest-nya gitu. Iya, betul sekali. Siap. Nah, kalau di NI sendiri gimana? Apa yang untuk selama kursus selama ini terpengaruh apa enggak dengan pandemi COVID? Ya. Jadi kalau di NI sendiri, kita sebenarnya kalau lihat ada sekarang kan dari orang sharingnya bahwa sekarang bisnis tuh ada yang rise, ada yang lagi down. Jadi kalau klinik kecantikan sebenarnya kita dibilang tengah-tengah, tapi ya
agak-agak nurun-nurun juga karena kembali kalau kita ini sebenarnya kalau dibilang tren yang lagi nurun banget kan leisure seperti wisata, hotel dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kecantikan itu kan semi leisure tapi semi kesehatan. Nah sedangkan yang lagi booming sekarang itulah bisnis kesehatan. Nah jadi mau tidak mau kita memang mengambil karena kita punya dua istilah tangan kanan tangan kiri, kembali kita ada malahan kalau di NI kita mempertegas lagi bahwa kita adalah suatu klinik kesehatan yang utama sebenarnya. Kecantikan itu adalah karena kita sebagai dokter juga melihat memandang sebenarnya masalah orang itu kan kulit, jerawat, flek atau lain-lain itu adalah suatu masalah penyakit yang urgent juga bagi orang. Bayangkan kalau lagi kondisi saat ini lagi stres-stres di rumah 3 mingguan seperti ini nggak boleh keluar tapi lagi jerawatan, mau video call gini malu juga kan jerawatnya kelihatan dan foto selfie juga bingung. Jadi itu adalah suatu masalah juga bagi orang. Jadi kita fokus mempertegas dan memperfokusin kepada customer kita untuk menekankan bagaimana tentang kesehatan kulit itu sendiri, bukan hanya untuk kecantikan yang lain, tapi lebih ke basic dari perawatan-perawatan yang mereka harus lakukan. Nah, untuk pertama jadi dari segi perawatan yang kita kunjungan ke klinik yang biar tetap aman, makanya kita mengutamakan sekali tentang keamanan juga. Yang pertama kalau kita lihat kan penularan ini kan jangan sampai di tempat kita adalah bisa jadi tempat penularan. Kita dari awal pun membuat panduan sendiri untuk bagaimana agar orang-orang itu datang ke klinik itu merasa aman dan nyaman. Terutama jadi pertama mungkin dari standar baru masuk. Untuk Renon sendiri kita coba kerjasama juga dengan Primakara. Jadi kita membuat istilahnya bukan gate desinfektan ya, tapi antiseptik. Itu kadang banyak orang yang masih miss juga, dan saya juga mencoba meluruskan juga. Poinnya sebenarnya bukan desinfektan chambernya yang salah, bukan chamber, tapi adalah bahan yang digunakan. Karena secara medis, definisi dari desinfektan itu memang bahan kimia atau yang digunakan untuk mensterilkan benda mati. Mau di apapun itu definisi ya tetap seperti itu. Definisinya adalah untuk benda mati. Jadi kalau disemprotin ke badan ya nggak benar juga karena itu menimbulkan iritasi. Nah, tapi kalau dia menggunakan bahan yang digunakan adalah kalau antiseptik pengertiannya bahan yang digunakan itu adalah bahan yang bisa untuk tangan untuk kulit hidup untuk kulit lah. Contoh kayak kita sehari-hari menggunakan hand sanitizer itu adalah antiseptik. Nah, jadi kalau kita menyemprotkan suatu antiseptik itu tidak masalah pada kulit. Dan saya beberapa kali ngisi juga di Detik Health tentang hal-hal seperti itu, tentang antiseptik, desinfektan dan lain. Itu pertama. Jadi intinya orang baru masuk kita udah setting bagaimana orang datang itu disemprot, kemudian pakai menggunakan pakai hand sanitizer dari satpam ke depan, kemudian di klinik semua petugas kita menggunakan masker yang dan juga selalu menggunakan hand sanitizer sebagai dokter sebelum pelayanan dan lain-lain. Kemudian untuk tunggu juga, untuk nunggu di ruang tunggu juga diatur posisinya untuk tetap social distancing, dan itu udah dari awal kita lakukan. Sekarang kan udah makin semua udah menerapkan ya, kita udah dari awal sudah menerapkan itu. Kemudian ruangan-ruangan kita rutin lakukan desinfektan. Pertama selain penyemprotan itu awal basic. Setelah itu yang penting adalah rutinnya. Karena seringkali jangan kita salah pengertian sama seperti fogging nyamuk ya. Jadi desinfektan, semprot dan lain-lain itu nggak bisa sekali. Prinsipnya kan ini kita seperti udah makin tahu lah bahwa ini virus kan bisa dibawa orang berganti-gantian. Jadi kalau melakukan tindakan desinfektan memang harus rutin banget dan berkali-kali. Jadi kita cleaning service yang di klinik sekarang bukan lagi pakai bahan-bahan pewangi, tapi emang menggunakan bahan desinfektan untuk mengelap segala bagian ya yang digunakan itu sih dari segi jadi ya, kita berharap agar orang datang ke klinik itu biasa nyaman. Kemudian itu basic dari kebersihannya. Kemudian kita juga menerapkan hal yang baru yang kita terapkan juga, istilahnya ada namanya rapid care. Sekarang kan lagi ngetren rapid test, sekarang buat rapid care. Maksudnya kita buat orang apa yang ditakutkan orang. Orang takut datang ke suatu tempat itu karena takut lama-lama kan. Nah, jadi kita membuat layanan rapid care. Jadi artinya orang itu bisa konsul dulu via WA ataupun video call. Kemudian dia setelah diresepkan apa yang cocok,
dia itu sudah langsung perawatannya apa, udah langsung bisa transfer transaksinya. Jadi nanti datang ke klinik itu sudah langsung perawatan, produknya udah siap, datang langsung pulang. Jadi nggak perlu lama-lama. Kemudian yang kita juga tonjolkan adalah layanan apa namanya video call dan WA call itu rutin banget kita terapkan, dan itu banyak sekali yang orang-orang takut pasti keluar atau nanya-nanya hal-hal kecil itu benar-benar kita handle langsung oleh dokter yang ini kan. Jadi itu kombinasi lah kita terapkan biar orang bisa tetap datang ke klinik. Nah kemudian kalau untuk produk kita kan ada kombinasi, ada pelayanan dan ada produk. Produk kan sebenarnya suatu yang wajib mereka tetap harus pakai. Jadi untuk produk itu kita layanan online shopnya kita maksimalkan, kita benar-benar free ongkir kemarin kita terapkan, berbagai modifikasi lah kita terapkan free ongkir. Kemudian juga kita juga sekarang lagi buat CSR juga, karena kalau kita ngelihat kan ada juga orang bilang kenapa kok kita kan melaksanakan apa namanya untuk produk online itu kan bisa dibawakan oleh ojek online lah yang banyak membawa. Nah kita lagi buat CSR-nya adalah membagikan kepada ojek online itu desinfektan, hand sanitizer, sama tasnya itulah. Jadi tujuannya sebenarnya bukan hanya, karena ada orang yang bilang kok pedulinya sama ojek online aja. Sebenarnya yang kita utamakan adalah bukan hanya pada ojek online-nya, tapi pada orang-orang yang akan menggunakan jasanya itu. Jadi kita mengajarkan, membagikan dan mengajarkan bagaimana prinsipnya bahwa menghandle barang pesanan. Jadi kalau mereka kan malas juga beli hand sanitizer, beli desinfektan. Jadi kita bagikan hand sanitizer dan desinfektan yang jadi nanti barang pesanan itu biar disemprot dulu sebelum diberikan ke customer. Karena kadang-kadang customer juga nggak punya desinfektan di rumah. Jadi kita membagikan itu sehingga orang secara nggak langsung akan membantu juga keamanan untuk orang berbelanja. Yang kedua juga kita sebagai pengusaha ngerasa terbantu juga, jadinya akan orang tetap bisa mau belanja jadinya tanpa ada ketakutan. Terus itu sih kurang lebih yang kita lakukan, dan ini kita kombinasikan juga dengan mumpung organisasi kita di HIPMI Peduli. Nah ini lagi kita siapkan kurang lebih ada 200-an paket juga yang rencana kita bagikan ke pos-pos ojek online untuk apa namanya pembagian. Di situ ada tambahan, ada masker juga dari teman-teman HIPMI lainnya. Intinya kita ingin berbagi, meringankan lah buat teman-teman usaha yang lain dan apa namanya melalui ojek online itu. Kurang lebih itu yang beberapa hal yang kita lakukan, kita maksimalkan, kita tetap berusaha bertahan untuk survive. Terus kayaknya ada home service juga ya? Oh ya, itu juga. Ya, itu juga ada layanan home service. Vitamin C itu kan ya? Ya, kayaknya kalau saya pernah ini. Ya, jadi kembali karena kita menonjolkan kesehatan sekarang, karena itu memang sudah bagian dari kita sebenarnya juga. Jadi kita, saya dapat memperdalam, mempelajari jurnal-jurnal penelitian. Jadi sekarang ini memang untuk COVID ini, bahkan penelitian terbaru, pengobatan paling pasti ini memang belum ada yang paling pasti banget. Jadi berbagai treatment yang dilakukan, yang termasuk yang utama adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh sendiri itu beberapa vitamin ada yang seperti yang kita ketahui, mungkin nggak boleh menyebut merek ya, intinya bahan-bahan seperti Echinacea itu malah dulu sebenarnya itu yang paling gentle banget untuk sebagai untuk daya tahan tubuh, tapi ternyata nggak terlalu bagus juga karena reaksi COVID-nya mah agak aneh ya. Jadi responnya akan berlebihan pada orang-orang tertentu yang punya bakat hipersensitif, maksudnya reaksi tubuhnya itu berlebihan. Nah, jadi beberapa penelitian dan beberapa treatment yang di Cina juga terapkan itu malahan menggunakan memang injeksi menggunakan vitamin C dosis tinggi. Vitamin C dosis tinggi, kemudian juga ada penggunaan zinc atau zinc itu elemen seng itu ternyata membantu untuk penyerapan kalau nanti misalnya dikombinasi dengan hidroksikloroquine kalau untuk pengobatannya. Jadi intinya vitamin-vitamin yang kita pilih, kita gunakan itu vitamin yang ada penelitiannya bahwa itu berperan penting untuk membantu daya tahan tubuh dan juga untuk COVID itu sendiri. Jadi kita buat layanan. Ya, gimana? Sorry, itu sekali suntik kan? Atau nanti vitamin C beda, zinc beda lagi? Enggak, jadi kita kombinasinya gini, kalau kita untuk infusnya itu injeksi atau infusnya itu vitamin C,
Sedangkan kalau yang untuk SIG-nya kita berikan tablet minum. Oh, tablet ya. Oke, Tablet oke. ya. Jadi kita kombinasikan biar bisa membantu lah meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa lebih survive lah untuk ini ya. Jadi kita nonjolkan aspek kesehatannya. Jadi sekarang mau tidak mau usaha mau kita harus mengarahkan ke kesehatan, semua harus saling berkaitan sehingga bisa lebih survive ya ke depannya gitu. Terus kan setelah saya pengen apa untuk hand sanitizer Oh mau iya. apa reseller ya atau Ya, oke. Untuk produk ya, kita juga selain kita jual online, nah kita juga membuat produk hand sanitizer. Jadi kembali sebenarnya bukan hanya kita untuk menjual ya. Jadi intinya hand sanitizer ini sebenarnya kan kita ngelihat di pasaran virus itu kembali secara teori itu kandungan alkohol itu minimal harus 70% lah untuk yang apa namanya bisa membunuh virus. Virus corona ini sebenarnya kalau bilang kuat ya kuat, tapi lemah ya lemah. Sebenarnya virus corona ini kan kalau kita bilang dia itu bisa bertahan di udara atau di beberapa benda mati kan kadang beberapa hari karena dia memiliki lapisan apa namanya kayak lemak di bagian luarnya. Nah, tapi lapisan lemak ini sangat mudah sekali dihilangkan dengan seperti kita cuci tangan, menggunakan sabun. Istilahnya virus itu dipakai sabun dia mati. Sebenarnya kalau bandingin dengan virus-virus lain, misalnya orang HIV, virus HIV atau virus lain, itu mau dicuci pakai apa juga nggak hilang. Dia hanya bisa dengan klorin yang bahan klorin itu baru mati dia. Tapi kalau oh virus corona ini sebenarnya dia lebih mudah dihilangkan. Tapi sedangkan dia jadi seperti pakai sabun dan alkohol. Nah, alkoholnya di sini harus agak tinggi 70%. Nah, karena lapisan lemak itu larut dengan alkohol. Jadi kalau dia dibersihkan dengan alkohol, dia akan hilang selaput pelindungnya. Makanya kalau COVID itu kan dikasih bentuknya kan ada kayak jonjot-jonjot luarnya. Nah, itu selubungnya. Selubung lemaknya itu yang jadi kuliah penyakit ya jadi. Oke, jadi kurang biar ngerti. Jadi kemudian kita ngelihat karena maksud saya gini, jadi setelah kita tahu artinya konsentrasi alkohol yang penting itu hand sanitizer-nya itu jadi sering banyak yang beredar itu kan orang mencampur-campur sendiri. Kadang-kadang kan dosis alkoholnya terlalu mungkin alkoholnya agak sedikit, habis itu campurin macam-macam jadi akhirnya kadarnya akan turun. Nah, takutnya itu kadarnya nanti akan tidak pas dan sehingga tidak mampu membunuh virus. Nah, yang kedua banyak keluhan mungkin bisa lihat tangan sendiri kadang-kadang sekarang kan udah banyak orang kering banget tangannya. Karena alkohol itu memang sifatnya kan mengangkat lemak termasuk lemak produksi lemak kita di kulit tangan kita. Nah, jadi kita di hand sanitizer yang kita buat itu juga mengandung pelembab moisturizer yang kita berikan agak banyak sehingga jadi kalau pas digunakan nggak terlalu buat tangan kering. Jadi kita berikan buat juga produk hand sanitizer sehingga bisa lebih banyak menggunakan sama orang. Nah, kemudian untuk konsep reseller sebenarnya, nah ini kembali ke kita itu sebenarnya kalau di NE itu kita buat produk dari dulu tuh emang kita harga terjangkau ya, jadi emang harga nggak terlalu mahal, emang kita pengennya dari dulu bilang istilahnya pas di kantong dan beauty for everyone tagline kita di awal, jadi beauty for everyone itu maksudnya semua orang bisa cantik, segala kalangan. Nah, jadi kita emang harga udah terjangkau. Tapi kalau ngelihat fenomena saat ini, jadi kalau orang bilang banyak orang sudah dirumahkan, kita pariwisata kan paling keras terdampak, karyawan-karyawan banyak juga. Jadi kita mengambil inisiatif ini dengan manajemen bagaimana kalau kita juga mencoba mengembangkan sistem reseller. Istilahnya kita berbagi rezeki lah istilahnya. Kita dengan menyalur produk DNA dan itu pun tidak ribet lah istilahnya kita buat sistemnya orang yang untuk join itu tidak ada batasan minimal pembelian itu sudah bisa mendapatkan harga nggak ada jumlah minimal karena kalau orang dipakai grading reseller beli segini baru dapat harga segini gimana nyari duit kan orang lagi pas-pasan. Yang kedua iya, untuk saat ini berat sih memang semua. Berat sekali, iya. Tapi kemudian kalau orang juga, kalau ngelihat wajah orang nih cocoknya, orang nggak bisa lah tiba-tiba jadi dokter mendadak gitu modelnya. Jadi prinsipnya kita, kalau memang ada orang yang ingin mencoba menggunakan produk kita, jadi yang orang reseller itu kita bantu
poinnya mereka dikirim foto wajahnya, nanti foto itu akan dikirimkan tetap ke dokter kita. Nanti dokter kita akan merekomendasikan produk apa yang cocok. Nah, itu baru diberikan kepada Nah customer-nya. itu ya. Nah, kemudian penggunaan produk kecantikan ini seringkali bukan kayak sulap ya, sering kali orang masih salah pengertian. Jadi intinya kalau pakai produk jerawat dibanyakin, jerawatnya hilang ya. Produk flek itu banyak sekali, malahan ada yang iritasi kayak atau apa. Itu nggak seperti obat cacing, kasih cacing lah, kasih orang cacingan kasih obat Ya cacing iya langsung hilang, dong nggak perlu. dok. Kalau kita bisa cantik besok, kenapa harus ini lagi? Kalau misalnya kita bisa cantik hari ini, kenapa tunggu besok gitu? Makanya itu yang sering salah. Jadi sekarang kulit itu kan dia tetap pergantian kulit ya, kurang lebih dia 28 hari. Kalau perbaiki sekarang dengan biaya mahal, habis itu kalau nanti setelah sebulan itu pasti akan kembali seperti dulu lagi. Dan kalau kulit juga dibanyak-banyakin, nah itu malahan bisa bikin iritasi, akhirnya bikin masalah ke kulit. Nah, kita poinnya di sini nanti segala hal yang ada keluhan, pemakaian dan lain-lain nanti dihandle langsung oleh dokter kita, bukan orang yang membantu menjualkan itu yang Iya. kan nggak mungkin lah dia nanti, karena seringkali kalau orang awam disuruh menjelaskan gini-gini ya dipaksa-paksain lah ilmu-ilmunya, jadi Iya. akhirnya tambah parah juga, kita juga pusing Parah. jadinya ke depannya. Kasihan nanti nama juga rusak gitu. Nah Iya, dok, makanya ya, siap. kan Tumdok ini kan banyak banget kegiatannya. Misalnya kalau saya tuh kebayangnya dari sebenarnya dokter profesional itu kan beda banget dunianya sama entrepreneur itu. Itu tuh waktu di awal tuh gimana dok? Soalnya kan dokter itu kan kita tuh lebih individual kan. Ya. Maksudnya nggak terlalu teamwork gitu kan. Kayaknya sih buat saya, kayaknya bayangan saya nih, saya nggak tahu juga. Nah terus udah Ya. gitu sorry, ini ada yang nanya, Toya tetap buka apa enggak selama corona ini? Enggak, Buka. kita tutup Buka. dari 23 Maret sampai 31 Mei, so far kita tutup, maaf. Iya dok, gimana sih waktu itu ngerubah mindsetnya nih dari yang tadinya profesional atau akademisi menjadi entrepreneur yang punya lebih dari satu cabang lagi kan? Jadi kan banyak harus monitor kan? Oke. Ya, kembali sih sebenarnya kalau saya itu tipe orangnya itu tipe yang well prepared. Jadi maksudnya orientasi saya itu ke tujuan jangka panjang. Jadi kalau saya pertama berpikir intinya kita nanti mau hidup tuh mau jadi apa sih? Kalau tuh Mayu pengen jadi apa? Poinnya bukan jabatan, bukan posisi. Maksudnya saya kalau jangka panjang, saya pengen hidup saya itu banyak waktu, banyak rezeki, jadi bisa lebih santai ke depannya. Jadi tujuan akhir itu seperti itu, tujuan akhirnya. Tapi untuk Harapan mencapai semua orang tujuan, lah ya, banyak waktu, banyak betul. rezeki gitu kan ya. Oke, banyak waktu, banyak rezeki. Nah, tapi kita harus konsisten dengan tujuan akhir itu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Jadi, untuk mencapai tujuan akhir itu, disitulah kita mulailah dari langkah-langkah jangka pendeknya, gitu, filosofinya ya. Ya, udah, Dalam karena banget. mulai dalam banget. Ya, karena poinnya sebenarnya, karena saya waktu itu mikir, kalau saya cuma dokter praktek aja, profesional, itu di saat kita banyak rezeki, waktu saya akan berkurang. Karena dokter, kalau sebagai kita profesional saja, kalau kita sebagai profesional itu makin banyak pasien, akan makin banyak waktu kita tersita. Dan itu yang saya nggak mau nanti anak-anak berpikirnya, oh nggak mau jadi kayak papa lah. Karena itu banyak kejadian. Anak dokter banyak yang nggak pengen jadi dokter. Karena Trauma ya. trauma. Terutama ya banyak dokter karena ngelihat bapaknya nggak bisa kemana-mana ya. Jadi saya ternyata pikirnya nggak seperti itu. Pengen saya sih jangka waktu panjang itu pengen kan ini kembali ke tiap orang beda-beda pilihan. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kemudian ini sedikit ya, aja. Apa kan Tumdok kan tadi kayak reseller, kita berbagi. Terus ini kan kalau misalnya orientasi banyak waktu, sehingga kan kita mendelegasikan ke seseorang. Untuk itu kan kita juga berbagi rezeki. Itu juga yang di Toya Devasya tuh kita lakukan. Kita punya filosofi gajah. Jadi gajah itu matanya kecil, itu artinya fokus, ya sama kali kayak Tumdok ya, fokus ke jangka panjang. Nah, kita fokus ke tujuan akhir. Kemudian kita punya kuping yang besar, berarti kan kita ingin lebih banyak mendengar masukan-masukan orang. Dan salah satunya ini belajar, saling menginspirasi, saling mencari masukan atau belajar. Ya, kemudian badan yang besar, karena kita ya ingin suatu hari jadi besar. Tapi selain itu juga kan belalainya gajah itu kan untuk membuka jalan, untuk membagi kesuburan. Nah itu juga yang
Toyode Fasya ini kan, jadi berbagi dengan Hmm. orang. Jadi kita kayak kehadiran Toyode Fasya juga menumbuhkan banyak bisnis-bisnis lain di sekitar Toyode Fasya kayak Betul, laundry betul, dan betul. yang lain. Itu nggak semuanya kita ambil walaupun mungkin bisa untuk saat ini, tapi kita juga ingin berbagi dengan Berbagi. lingkungan. Sama sih sebenarnya Siap, siap. seperti apa yang Oke, Tung bilang. Kemudian Tung oke, silakan dilanjut. oke. Nah, habis itu sebagai profesional, jadi eh, karena punya pikiran seperti itu, jadi kita, kalau saya prinsipnya berbuat strategi di awal. Kalau orang ngelihat saya kadang-kadang orang saya selalu berpikir berusaha untuk selangkah lebih maju. Jadi di saat belum terjadi mencapai ke sana, saya selalu persiapan di awal. Ngatur strategi dulu, amunisi saya tipenya sebenarnya tipe pesimis sebenarnya dari awal. Contoh seperti kayak sekarang lah modelnya. Kita kalau orang bilang kan pengen jadi pengusaha itu orang jangan bosan jadi pegawai, kemudian jadi pengusaha. Kalau saya sekarang ini kalau kita ngajarin di HIPMI untuk orang jadi entrepreneur, tapi saya tetap menekankan bisa merangkap kok. Nggak harus atau, tapi kita bisa dua-duanya kalau memang bisa. Jadi plan B saya artinya kita tetap sebagai pegawai, artinya sebagai dosen, kami juga bisa jadi usaha. Nah, kembali untuk merubah pola pikir jadi seorang profesional, seorang dosen untuk jadi pengusaha itu memang saya atur strategi. Artinya kita memang ada hal-hal yang kita harus korbankan, ada yang kita ambil. Saya selalu mengambil gini, artinya waktu saya maksimalkan untuk efektif dan efisien. Jadi maksudnya kalau untuk di klinik pun sendiri saya misalnya praktek itu sebagai profesional tuh saya atur seminggu sekali. Mau nggak mau, kalau kita maksain harus prakteknya tiap hari, harus ini nggak akan bisa. Jadi saya ambil untuk praktek seminggu sekali, dan hari-hari lain itu lebih saya maksimalkan untuk membuat strategi untuk usaha di klinik. Jadi kita merubah pola-pola apa namanya dari merancang apalah yang untuk usaha kita kembangkan, dan di situ memang ada di awal-awal akan berat sekali. Jadi di saat terutama sebagai profesional ya, kalau saya bilang sebagai dokter yang kita biasa pasien mencari kita. Jadi untuk yang pertama ketemu pasien dan pasien hanya mau periksa sama kita. Bagi beberapa orang, bagi dokter itu berat banget. Kenapa tidak mau akhirnya tidak menjadi seorang entrepreneur adalah karena ada kebanggaan tersendiri kita sebagai dokter dicari sama pasien, dan Iya, apalagi kalau pasien tertentu ntar menyampaikan, oh kalau nggak sama dokter saya nggak mau gini-gini, dan iya, akhirnya nggak bisa loh, akhirnya ada kata istilahnya tidak bisa, karena kalau saya tidak pakai orang tidak akan mau ke tempat kita. Kalau saya mau nggak mau kita harus membesarkan brand, bukan nama diri, tapi tetap saya buat sejalan antara personal branding sendiri sebagai dokter dan profesional dengan klinik. Ya itu saya buat iya. sinergi. Jadi maksudnya sebagai dokter saya juga aktif sebagai, artinya munculnya kita atur. Jadi waktunya kapan itu tetap jadi orang yang mau konsultasi dengan saya praktek itu kita tetap atur waktunya seminggu sekali. Kemudian kalau saya banyak mengisi, istilahnya kalau kita edukasi ya lebih banyak ke media. Makanya sering kita kadang di Bali TV atau di koran di Detik Health yang sering suara.com atau apa. Nah, itu lumayan untuk membagi ilmu. Jadi ada isu-isu tertentu, itu sering kita bantu isi. Nah, jadi artinya merubah pola pikir dari seorang profesional menjadi entrepreneur itu memang berat, dan memang perlu konsistensi dan perlu kerelaan lah. Jadi kalau saya selalu berpikir, kalau saya tipe orang yang ya percaya bahwa otak orang itu segitu-segitu aja. Maksudnya kalau kita mau menguasai semua bidang tuh nggak akan bisa semua full. Kalau saya percaya otak orang tuh, semua kemampuan orang tuh manusia tuh terbatas. Jadi kalau kita memang ingin berbagai bidang, kita ambil sedikit-sedikit tapi bagian-bagian yang penting-pentingnya saja. Di situ prinsip saya. Jadi makanya kalau bagi dokter kita ini entrepreneur kita ambil juga, makanya jadi kita ambil benar-benar kita coba usahakan sinergikan, dan usahakan kalau saya berusaha membuat segala sesuatu itu untuk sinergi, bukan dibenturkan. Jangan pernah berpikir kalau segala sesuatu itu harus apa namanya, kalau saya minta mau ini, habis itu yang ini nggak bisa. Saya berusaha untuk kombinasikan bagaimana kita, dan itu bisa kok jadinya. Contoh seperti antara usaha, organisasi, dan mengajar ini bisa saling sinergi. Jadi artinya orang akan percaya dengan usaha kita karena kita adalah seorang dosen. Karena memang sebagai seorang dosen saya
mau tidak mau makanya harus sekolah S3. S3-nya pun karena kalau mau sekolah lama-lama usahanya berantakan. Jadi mau tidak mau Nah, saya sekolah kemarin kan di Surabaya, ngabisin waktu di Surabaya heeh, itu sampai apa namanya member membernya udah sampai platinum Garuda karena Miles karena itu. tiap minggu harus bolak-balik. Tapi hitung-hitung karena dan di sana pun belum bisa full benar-benar belajar kita. Tapi setelah itu kita balik ke di Bali ya bisa melakukan ini apa namanya ini usaha. Kemudian untuk organisasi pun juga bisa membantu membesarkan usaha. Jadi karena ada banyak orang juga nggak mau juga berorganisasi karena buang-buang waktu. Jadi saling Iya, support heeh, juga. Karena mm-mm. usaha seperti kita pun mengembangkan usaha di DNI juga salah satu yang banyak membantu adalah dari networking. Heeh. Karena kalau kita membuka usaha, kalau kita nggak punya teman di daerah luar, itu akan susah sekali. Mm. Jadi berusaha sekali bagaimana kalau dengan kita punya sahabat-sahabat di tempat lain itu akan jauh mempermudah, Jauh lebih jadi mudah akan ya. bisa mempermudah gitu sih. Dan banyak sharing lah. Mm-mm. Intinya kalau kita banyak teman, asal tipe orang kita mau belajar Iya, ya gitu heeh. akan banyak dapat ilmu lah. Tapi kalau kita banyak ngajarin ya susah lah gitu. Soalnya kan emang Ya, emang kalau sekarang nih kayak corona ini kan kayak kita ngadepin tantangan tuh kan secara kolektif. Jadi ya. maksudnya kita sekarang tuh ngerasa berat karena semua orang ngalamin. Tapi sebenarnya saya yakin pasti kita akan melalui ini kan kita sendiri sebelum Ya, ini pasti ada challenges, tantangan-tantangan yang dihadapi betul. ya kayak Tumdok dari apa namanya dari akademisi untuk jadi entrepreneur itu tantangannya sendiri kan. Dari entrepreneur ke organisatoris itu juga tantangan beda lagi dan di setiap kali Betul. kita melewati tantangan-tantangan itu kan pastinya kita keluarnya lebih baik lagi gitu kan sebenarnya. Ya Ya, nggak sih? ya, Gitu betul. nggak tuh, Dok? Kan nggak ada yang diseselin kan dari tantangan biarpun waktu musda kayaknya berat banget gitu. Tapi kan Iya, dibalik semua challenges itu kan malah akhirnya kita lebih kompak ya gitu-gitu kan. betul. Betul. Jadi emang terutama ke organisasi ya. Sebenarnya kalau saya dari awal tidak terlalu organisatoris banget. Jadi untuk tampil di HIPMI itu memang suatu yang tantangan besar sebenarnya waktu itu. Jujur saya pernah sampai ke psikolog ya, psikolog untuk apa namanya hipnoterapi untuk memastikan meyakinkan itu sebelum pemilihan apakah saya layak nggak seperti ini karena saya juga memang ada problem juga untuk tampil di depan untuk berbicara terutama adalah berbicara hal-hal yang bukan bidang saya. Kalau kita ngajar tuh berjam-jam dengan materi yang kita tahu sebagai pembicara nasional atau apa seminar tuh gampang karena adalah bidang yang kita kuasai. Tapi kalau untuk berbicara sesuatu yang protokoler di HIPMI sebagai ketua itu kan banyak basa-basi kita dalam hal protokol tapi itu Iya. tantangan banget. Sempat saya sampai hipnoterapi. Tapi setelah itu akhirnya Gak kita pernah cerita tuh, Dok. dapat banyak rahasia. Tapi setelah itu dalam 3 tahun ini ya lumayan lah banyak pelajaran untuk kita bisa tampil di depan untuk pertama grogi juga, bayangkan kita tampil di depannya wakil gubernur, kemudian pernah ya depan DPR RI, habis itu berbagai acara lah kita di bupati setiap pelantikan tuh tampil. Itu memang mau enggak mau ya itu mengasah kita jadinya dan itu sebagai saya rasa tuh ilmu banget ya dan memang saya sempat bertanya juga dengan Ketum Bahlil yang sekarang mantan ketua HIPMI yang tepat ini sama beliau. Wah. Hah. Mm-mm. Gimana? Kenapa? Diulang lagi tadi sempat ini Ya, koneksinya ya, jadi dengan sempat Ketum saya Bahlil gimana? ya Ketum Bahlil yang mantan yang sekarang kepala BKPM, beliaunya saya tanya sebelum pelantikan itu sempat saya ngobrol tuh gimana sih caranya ngomong beliau itu kan sangat jago sekali ngomong di Iya, dia depan jago banget. Heeh, heeh, jago banget begitu heeh. tapi jawabannya cuma satu jam terbang Bener. jadi Tapi itu itu bener sih. Heeh. benar itu bukan Mm-mm. bukan ilmu lagi sebenarnya dia jam terbang nanti kamu yang penting sering melakukan itu akan terbiasa dan di HIPMI emang karena sering kita melakukan jadi mau tidak mau Heeh. ya adalah yang kita omongin bisa aja kita ngomong di depan itu lebih tenang jadi memang proses 3 tahun untuk belajar tuh lumayan di HIPMI bisa membantu untuk inilah jadi Iya. seperti itu sampaikan tadi jadi memang segala proses itu ada susahnya dulu di awalnya ada tantangan tapi dalam tantangan itu membuat kita menjadi
lebih maju, asal kita memang memposisikan diri mau belajar dari tantangan itu dan memang percaya bahwa kita akan bisa melakukan itu. Kalau saya memang sering berpikir seperti itu. Kita kalau emang ini penting dan wajib, itu nggak ada pilihan lagi. Jangan lagi berpikir ada pilihan yang bisa ditawar-tawar gitu sih. Iya, Gitu. saya pun ini pertama kali nih Tung Dok, saya live IG, biasanya nggak, bukan orang sosial media, tapi saya ngerasa memang HIPMI itu mengajarkan kita banyak hal. Satu, ya network, kedua, membiasakan kita ngomong di depan umum, kayak saya juga tadi nggak bisa ngomong di depan umum. Terus kemudian kayak misalnya, ini bukan orang sosial media, tapi aduh, mau melakukan ini benar-benar di luar comfort zone sebenarnya nih, untuk gini. Cuman saya pikir, apa namanya, ya itu, untuk saling, kita kan harus sama-sama menjaga moral ya, biar menjaga biar tetap semangat gitu, untuk sampai belum apa sih namanya, kehabisan nafas tapi COVID-nya belum selesai gitu, gimana cara menjaga tetap semangat gitu. Makanya pengennya sih sharing gini. Nah ini kayaknya kita udah harus udahan, soalnya dari Instagram sih cuma 1 jam. Tung Dok, ada lagi yang mau disampaikan? Oh udah sih, jadi Untuk kurang penutup? lebih seperti untuk penutup mungkin inilah, untuk semua lah, kita itu apa namanya, kondisi saat ini memang kondisi yang apa namanya, barusan ada senior kita di HIPMI juga dapat kontak saya, istilahnya bisnis pariwisata lagi down semua, dan biasanya kan teman-teman usaha itu saling berkaitan lah, jadi istilahnya dari ada travelnya dan itu beberapa emang pada turun semua, tapi yang masih bisa bertahan masih di konveksi, lagi buat masker. Nah, kita juga akan bantu untuk pendistribusian dan lain-lain, tapi ini dilanjutkan juga anak beliau, jadi saya cuma bisa nekenin, saya sempat baca juga, intinya ada hal-hal yang kita perlu pelajari dengan pikiran, ada yang dengan hati. Jadi kalau pikiran itu ada hal yang kita lakukan, tapi yang dengan hati itu adalah yang kita yakini. Jadi kalau kita sudah bilang yakin kita bisa, yakin kita bertransformasi dan menerima kondisi saat ini, itu akan bisa mencapai. Tapi kalau kita baru bilang, oh nanti, misalnya ada yang menyarankan, oh nanti usahanya misalnya dari konveksi, buat aja masker kayak gini, oh nggak bisa nih gini. Kalau orang sudah punya dari awal pikirannya dia nggak bisa, itu nggak akan bisa berubah. Tapi kalau kita udah yakin bisa, walaupun kelihatannya susah dan nggak masuk akal, nanti akan ada jalan lah untuk hal seperti itu. Mungkin itu sih pesannya. Ini adalah pasti berlalu pasti. Cuman sampai kapan itu nggak tahu. Mungkin itu. Nanti saya minta rekap tips-tips yang tadi ya. Nah, kemudian siap. untuk besok kita jam 4 juga akan mengadakan ini dengan Komantri, kan juga kenal, dia jewelry designer dan juga dia second generation dari Ulam Resto. Saya lihat tuh Ulam kan emang restoran yang super legendaris banget dari zaman dulu gitu kan. Nah cuman dia akhirnya pas corona ini juga akhirnya membuat inovasi yang tadinya orang datang ke Ulam untuk makan, dia sekarang home delivery dan juga bikin sambal yang untuk orang bisa konsumsi di rumah gitu. Besok saksikan ya. Siap. Iya deh. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktunya. Thank you. Terima kasih juga semua yang udah ngikutin. Sampai ketemu besok jam 4 sore. Dah. Oke, bye. Bye.